بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله اللهم ارزقنا فهم الغيب ما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين. الثالث الحضرات الإلهية المتجلية من كلمة الكون الكونية. Yang ketiga adalah al-hadratul ilahiyah, hadrah ilahiyah. Hadratul ilahiyah, hadratul ilahiyah kita apa? Sesuatu yang hadirkan di dalam pandangan mata terhadap kekuasaan atau kepemilikan dari Tuhan. Al-mutajalliyatu min kalimatin timbul daripada kalimat kun, daripada kalimat apa yang ada, daripada ciptaan Allah al-kauniyati yang diadakan. Musannifun ay asyahid, musannifun ay asyahid, jadi penulis, musannif nama penyusun, dan syahidnya adalah Sayyidi Abdullah bin Abdul Jabbar An-Nafri Al-Khurasani. Wa tawdihuhu, dan mentawdihnya, wa tawdihuhu, dan menjelaskannya minna daripada kami, wa min Sayyidi Muhammad Rabi'i Al-Kaulani. Jasirin alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Qala asyahid, berkata oleh asyahid yakni musannif, mujiban amma sa'alahu, sebagai jawaban amma sa'alahu an tajalli al-awwali wa tsani, daripada tajalli awal dan tajalli tsani, wa huwa, yaitu jam'ul ahadiyah awal ala al-hadratil ahadiyah wa hadratil ahadiyah. Jadi jam'ul ahadiyati atau jam'ul ahadiyati yaitu meliputinya akan keesaan Tuhan di dalam zatnya sendiri, ala hadrati, atas keseluruhan daripada keesaan Allah di dalam sifat-sifat ini, wa hadratul ahadiyah, dan secara hadrah, secara keseluruhan daripada sifat-sifat keesaan Allah di dalam zat. Fatakunu, maka jadilah itu kun di dalam kalimat kun. Wahwa kalimat kun adalah at-tajalli wa at-tani, itu tajallinya Allah di dalam namanya tajalli ahadiyah, kemudian al-wahidiyah, itu tadi awalan wa thaniyan, kemudian tajalli nadzan likun, artinya di setiap kejadian yang dijadikan oleh Allah atau keadaan bentuk-bentuk alam yang dijadikan Allah seperti tajalli al-thalis bagi Allah. Wasahwatahtu hada, aku jelaskan di sini li'annahu laisa murattaban ma ladayya min kalami Ibn Arabi al-Hatimah, karena bahwasanya tiada bersusun di hadapanku daripada kalam-kalam Imam Ibn Arabi al-Hatimah. Wa inna kalam asyahid, bahwasanya kalam asyahid ini musannif sa'usabtiru alaihi li'annahu al-musannif, selagi aku akan menggaris bawahi, mengambil kesimpulannya, sa'usabtiru, selagi akan aku ambil kesimpulan, alaihi, atasnya, atas tulisan syahid tadi, li'annahu al-musannif, karena sini itu penyusun, wal baqi syarhu dzalika, dan yang lain itu adalah syarah. Wal aunu min Allah Ta'ala, dan pertolongan tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala asyahid, berkata oleh si syahid musannif, huwa alla ata'arrafu ilaika bikun wala bikainunatikun, yaitu bahwa tiada aku mengenalkan kepada dirimu dengan yang ada ini dan tiada keberadaan yang ada ini.
Jadi engkau kadang kena dengan sesuatu yang ada ini dan tiada keberadaan yang ada ini. Jadi kadang bisa kita dikenalkan. Kemudian asyaru syarahnya adalah hadratul kun, bermula hadrah kun. Huwa at-tajalli tsani, dia adalah tajalli yang ketiga. Maha tajalli jam'il ahadiyah bersamaan dengan tajalli jam'il ahadiyah yang meliputi akan keesaan Allah di dalam zatnya sini. Jadi beserta tajalli akan seluruh atau setiap sesuatu yang meliputi daripada keesaan Allah. Jadi sesuatu yang ada ini di dalam liputan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadratil wahidiyah, atas seluruh daripada sifat-sifat keesaan Allah. Jadi zat keesaan Allah juga di dalam zat secara seluruh di dalam sifat-sifat keesaan Allah. Jadi sifat-sifat ada gawian, perbuatan, sifat-sifat ada atau daripada asma Allah dalam sifat-sifat sidin, khususnya dalam sifatus sab'ah. Ala arsyil rahmaniyati, atas yang paling tinggi, atas arasnya Tuhan yang paling tinggi, kasih sayangnya Allah. Bismihi, dengan namanya Al-Ghalibu yang mendominasi, dengan namanya yang mendominasi, yang menguasai secara keseluruhan. Alaiha al-qailu, atasnya oleh orang yang berkata, haitsu zuhurul awwalul lil, kira-kira tempat terbitnya yang pertama lil kauni, bagi ini alam. Jadi tempat zuhur pertama adalah pada ini alam. Min haitsu anasiruhu al-hissiyah, daripada sekira-kira intisarinya daripada hissiyah, penglihatan secara panca indera. Wa kullu hadratin illa wa yaghlibu 'alaiha ismun min asma'illah, dan setiap hadrah baik sifat, asma, af'al, illa wa yaghlibu, melainkan bahwa mendominasi, bahwa menguasai secara keseluruhannya itu adalah alaiha, atas hadrah tadi. Alaiha, atas hadrah tadi adalah ismun, yaitu nama daripada seluruh nama-namanya Allah, oleh nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi seluruh tajalli kembali ke sana. Melihat orang kasih sayang, batin tajalli rahman. Melihat orang ba'ala, tajalli Allah. Melihat kejadian Allah, tajalli jabbar, dan seterusnya. Artinya tajalli itu dalam didominasi oleh asma-asma Allah. Yuhaddidu tasrifiha wa khususiha, yang menentukan segala tasrif-tasrifnya, pemberlakuannya dan kekhususannya. Hadratul ahadiyah, maka bermula hadratul ahadiyah atau infiradullahi ta'ala bidzatihi. Bahwa hadrat Allah itu menyendiri di dalam zatnya. Allah itu maha sendiri di dalam zatnya. Hadratul ahadiyah. Hadratul ahadiyah yaghlibu ta'aliha ismuhu ta'ala Allah. Dan hadratul ahadiyah dalam zatnya itu mendominasi, menguasai secara keseluruhan akan ketinggian dan kebesarannya. Hadrah ahadiyah itu di dalam namanya Allah Ta'ala adalah Allah. Jadi namanya Allah itu mendominasi seluruh hadrah ahadiyah nama. Jadi nama Allah ini mendominasi daripada nama-nama yang lain. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi seluruh itu didominasi oleh Allah. Al-Qiyamah asma Allah Ta'ala. Jadi hadratul ahadiyah, nama yang mendominasi seluruh nama-nama adalah nama Allah. Jadi nama Allah nama luar biasa. Jadi orang mencoba nama Allah luar biasa dalam penyebutan nama Allah. Ismuhu ta'ala, yakni Allah al-jami'u, yang ismu Allah itu al-jami' yang mengumpulkan likulli haqaiqin hadratil asma, di seluruh hakikat hadrah secara keseluruhan nama-nama Allah. Jadi dalam asma Allah terkumpul seluruh nama-nama Allah
dan nama Allah itu kembali kepada huruf alif itu kembali kepada noktah, namanya huruf alif. Khasatan al-asma'i as-sabati, tertentu seluruh nama-nama daripada nama-nama sifat yang 7 al-ma'rufah yang dikenal bisifatillahi ta'ala al-ma'ani, dengan sifat-sifat Allah yang disebut al-ma'ani, yakni mulai qudrah, iradah. Jadi nampak qudratullah, iradatullah, sam'ullah, sami'ullah, basarullah, kalamullah, itu haya qudrat, iradat, ilmu Allah. Haya itu kembali sebenarnya kepada asma'ullah, ismun min ismi Allah, kembali sebenarnya. Jadi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha hidup, yang hidup Allah sifatnya hidup, orangnya hidup, dinafiakan sifat mati. Allah kadang matinya, kadang akan mati, dan kadang tersentuh oleh kematian orang yang bernama Allah. Jadi al-jami' li kulli habaiki awtaratil asma itu adalah asma Allah. Khasatan al-asma, tertentu lagi di dalam 7 sifat daripada sifat al-ma'ani. Ada sifat sabitatun lillah. Jadi yang bergerak itu adalah Allah, yang berdiam itu adalah Allah, yang berkehendak itu adalah Allah, yang mengetahui adalah Allah, yang berkata-kata adalah Allah dalam hakikat. Bukan Allah yang berkata-kata ini kan, tapi secara hakikat yang mengulangkan kata-kata, redaksi kata-kata sebenarnya adalah Allah. Bukan yang berkata-kata ini Allah lain, kata-kata ini aku juga. Tapi yang mengulangkan kata-kata, kau menggerakkan kata-kata itu adalah kehendaknya Allah dalam iradah sidin, dalam kudrahnya sidin, kudrahnya Allah. Makanya sifatul ma'ani itu disebut dengan sifatul sabitah, yang sabit milik Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk aku kata Sidin dan Imam dari Imam Abdul Muhammad Sidin dan Imam. Qultu aku kata Sidin allati ya'khudhu minha al-khalaiqu kullu ma fahimuhu min at-tajalliyatil ilahiyyah. Aku kata yang yattakhid ya'khudhu, yang menjadikan dia minha daripada ini alam, daripada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar itu al-khalaika, seluruh. Jadi Allah dalam qudrahnya menciptakan makhluk, dalam iradahnya menciptakan makhluk, dalam ilmunya Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya sendiri. Minal khalaiqu kullu ma fahimuhu, setiap sesuatu yang memahami mereka itu minat tajalliyatil ilahi, daripada tajallinya ketuhanan. Jadi pada sifat manusia di situ tajalli ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat-sifat perbuatan-perbuatannya manusia. Di perbuatan manusia menunjukkan ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ada Allah yang mengkaramakan, ada Allah yang mendiamakan, dan seterusnya. Wal asrarur rabbaniyah, dan di dalam tajalliyatul ilahiyah tadi kepada seluruh makhluk, di situ ada asrarul rabbaniyah, ada sir-sir dari Allah, sir-sir ketuhanan. Jadi bila orang melihat kira-kira kalau ada sir ketuhanan, artinya Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamakan di setiap gerak dan diam tadi. Ini tajalli, dalam tajalli sifatnya Allah pada seluruh makhluk. Seluruhnya adalah perbuatan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Imam Ibnu Arabi Al-Hatimi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi. Wa hadhihi al-asma' was-sabatu al-muta'alliqu bil khalaiq. Dan ini asma 7 qudrah iradah tadi al-muta'alliqan, yang dihubungkan bil khalaiq, dengan makhluk. Jadi ta'alluqnya seluruh makhluk dengan ini. Jadi seluruh makhluk dita'alluq ke as-sifatus sab'ah. Jadi kadang-kadang makhluk itu bisa bergerak berdiam, karena bergerak berdiamnya makhluk itu karena dia apa? Karena dita'alluq oleh sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, dan sama-sama itu 7 sifat ini.
a'immatul asma, dan yang 7 itu adalah a'immatul asma, nama imam-imam, pemimpin daripada segala nama-nama. Jadi nama itu nama Allah Putra, Allah yang Maha Kuasa. Jadi nama kuasa itu Allah, Allah yang Maha Berkata, Maha Berkata itu Allah. Jadi inilah nama yang yang memimpin seluruh nama-nama. Tsumma qala anhum, kemudian berkata ia daripada mereka itu, wala yatahaqqaqul fardul ahadi bi hadrati ismihi ta'ala Allah hatta yatahaqqaqu bi hadhihi al-asma'i sab'ah. Dan tidak tahqiq, tidak benar al-fardu nilai pengesaan zatnya Allah, pengesaan zatnya Allah bihadratihi, dengan keseluruhan daripada nama-namanya Allah itu, nama-namanya Allah itu tadi, hatta yatahaqqaqa, sehingga bujur tahqiq bihadihi asma'i sab'ah, dengan ini nama-nama bujur putra iradat ilmu hayat tadi. Artinya kada bisa bujur untuk mengesahkan Tuhan namun belum masuk di dalam sifatun sabitatun lillah. Namun yang ada wujud-wujud menguasai sifatun sabitatun lillah, nama-nama Allah, nama Masjidil Qudrah, iradat ilmu hayat, sama basar atau sifat Allah yang bernama Qudrah, iradat ilmu hayat, sama basar dan alam. Jadi ini dikuasai wujud, hanya bisa tahqiq dalam pengesaan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahum fi ala hadrati kama asyarna min qablu, maka bermula mereka itu pada ketinggian hadrah sebagaimana sudah kami isyaratkan sebelumnya. Ia hadratul ahadiyah al-jami' li kulli jam'in, yaitu hadrat pengesaan kepada zatnya Allah secara yang meliputi bagi tiap-tiap seluruh, li kulli jam'in, setiap keseluruhan. Jadi nama juga diliputi oleh hadratul ahadiyah. Jadi hadratul ahadiyah meliputi keseluruhan daripada ini jam'an, apanya aja perataannya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang ada dalam liputan ahadiyatullah. Wal ghalibu 'alaiha ismuhu ta'ala, dan yang mendominasi secara keseluruhannya atasnya peliputan tadi adalah nama Allah, nama mendominasi. Jadi Allah yang menguasai ini, Allah yang mengkarawat ini. Jadi sifat Allah Qudrah, sifat Allah iradah, ilmu hayat, sama basar. Jarang kita tahu ucap Tuhan yang bernama Rahman yang menguasai, yang meliputi sejarah, ucap pada itu benar aja yang Allah. Cuman kada bisa tahu ucap itu kalimat, maka yang sudah mendominasi secara menyeluruh adalah asma Allah, nama daripada nama-nama Allah, yaitu Allah yang tersebut yang menguasai secara keseluruhan di dalam penyebutan. Tumma ba'daha arsyul hayat, kemudian sesudah Allah itu adalah arsyul hayat. Wahya allati asyara ilaiha asyahid, yaitu yang mengisyaratkan kepadanya itu oleh penulis kitab, musannif penyusun ini kitab, bikainunati, kun, dengan keberadaan ini, kun, alam yang diciptakan. Jadi alam yang diciptakan ini adalah mendominasi sebutannya tadi, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi didominasi ini kaun, ini kun, yang diciptakan oleh Allah ini sebenarnya yang didominasi oleh nama Allah yaitu Allah. Itu lapasnya Allah. Jadi orang mengingat akan ini alam yang selalu didominasi oleh lapasnya. Jadi Allah. Jarang orang nama Rahman, Malik kita ada. Jadi didominasi oleh lapas Allah. Mengingat ini Allah di dalam keesaannya secara ahadiyah. Wahya at-tajallitani, itu adalah tajallitani min tajalliyati jamil ahadiyah, daripada tajallinya yang meliputi keesaan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meliputi itu adalah keesaan Allah. Jadi orang melihat apapun, terlihatlah keesaan Allah di dalam itu yang dipandang, dalam itu yang dirasa, di dalam itu yang dilihat.
ala hadratil wahidiyah, atas seluruh hadrah-hadrah sifat-sifat keesaan Allah. Jadi sifat-sifat alam, bergerak, berdiam, apapun seberatan itu menunjuk akan keesaan sifat-sifatnya Allah. Artinya Allah memberlakukan gerak dan diam itu, Allah memberlakukan sifat-sifat ini alam. Jadi secara keseluruhan itu di dalam ketentuan sifat-sifat keesaan Allah. Wa huwa al-qalam, dan yaitu qalam. Wa kana arshuhu 'alal ma'i, dan adalah arsy Allah itu berada di atas air. Wa hiya hadratul aqlil awal, dan ini adalah hadrat akal pamulaan. Jadi pikiran pamulaan itu adalah Allahi arsyish wa kana arshuhu 'alal ma'i. Wa ya hadratul aqlil awal kama ittafaqu 'alaiha, sebagaimana sudah sepakat atasnya. Wal ghalibu, jadi apa harus kita pada itu sepakat, yaitu keadaan yang pertama sebelum Allah menciptakan langit. Setelah Allah ciptakan langit, lalu arus dari dipindah di atas. Wal ghalibu ala hadhihi, dan yang mendominasi atas hadrah ini adalah ismuhu ta'ala al-qadir. Jadi ismu Allah mendominasi secara keseluruhan. Jadi Allah, ismu Allah, orang ingat nama Allah secara keseluruhan, didominasinya adalah nama Allah. Kemudian secara keseluruhan yang menguasai seluruh alam adalah nama Allah al-Qadir, yang maha kuasanya. Ini didominasi manapun, dimanapun, gaya apapun, didominasi oleh asma Allah al-Qadir, yang maha kuasa. Wa minhu, dan daripada asma al-Qadir itu tajallat hadratu arsyil lauhil mahfuz. Tajallat, terbitlah tajalli hadrah arsh al-lauhil mahfuz. Jadi tajalli arsh lauhil mahfuz, jadi tampak, kelihatan, jelas adalah arsh al-mahfuz. Kama tajallat wa zaharat Hawa min dil'i Adam alaihi salam, sebagaimana tampak dan jelas Sayyidatina Hawa, ummina Hawa, yang diciptakan min dil'i Adam alaihi salam, daripada tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء, dan kami tulis baginya di dalam lauh catatan lauh mahfuz, ditulis secara kehidupan kita daripada tiap-tiap sesuatu itu akan ada mau'izah. Apapun yang kita sebelatannya adalah mau'izah, artinya papadah Tuhan lewat kita. Jadi ini kita lihatnya adalah kepada orang berkelahi, berarti nama Allah menegur aku bahwa aku jangan panyarikan, jangan pengalahian, bahwa aku jangan lagi itu, berarti Allah menegur aku tolong pengalahi, orang kesesarikan, Allah menegur aku panyarikan, berarti mau ada baik panyarikan itu kayak orang gila. Kemudian melihat orang bersayang-sayangan, Allah menyuruh aku supaya kasih sayang terus kepada Allah, jangan berkelahian, jangan bermusuhan. Kemudian melihat pula apanya yang dilihat, apa yang dirasanya adalah mau'izah Allah untuk dirinya. Melihat orang apa dipukuli, disiksa, berarti dosa aku, kesalahan aku, nah ditampaikan Allah lawan aku. Jadi nama istighfar isinya di sini. Minta ampun terus, karena bacaan yang dibaca pada alam ini Allah menasihati kita, gawin kita nanti salah, bukan orang yang dipukuli itu salah, bukan orang yang maling yang dipukuli itu salah, tapi aku yang salah. Ini Allah mentakdirkan diriku, mengibaratkan diriku seperti itu. Makanya kada boleh aku salah, kada boleh aku berdusta, kada boleh aku macam-macam. Artinya kalau seluruh alam sudah menjadi mau'izah lawan kita, nasihat papadah dari Allah untuk kita. Artinya sebaratnya kita iktibar lawan kita, lawan makhluk, terhadap apa yang terjadi pada alam. Ketika melihat orang berjudi, jadi iktibar lawan kita, aku harus berhati-hati.
Oh aku jangan sampai baju ujar Allah neki dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah iktibar nasihat Allah lawan kita. Jangan kita menyerahkan itu bubuhan neraka atau orang berjudi itu bubuhan neraka. Melihat orang apa, melihat rumah-rumah bordel, rumah-rumah mucikari, rumah-rumah orang agar mau orang-orang bordil macam-macam bermain. Iktibar lawan kita, nasihat lawan kita, jangan sampai kamu. Itu iktibar lawan kesalahan aku ini dosa, aku minta ampun dengan Allah. Dan apa? Lalu itu mudah-mudahan masalah diberi jalan oleh Allah untuk bertaubat. Jadi seluruh alam, apakah yang kita lihat adalah nasihat lawan kita. Bukan berarti orang itu dibawa orang neraka. Sebenarnya Allah mengisahkan kita pada perbuatan orang lain. Ini kan begini berusaha, kini kami sini. Ini seluruhnya apapun yang ada pada alam ini adalah mau'izah lawan kita, tafsilan likulli syai' dan apa tafsir bagi tiap-tiap sesuatu itu untuk kita tarik. Jadi perhatian ada. Maka tabal kalamu kainunatin, maka mencatat oleh si kalam itu nampak akan keberadaan ini kun ini sesuatu nada illahil mahfuz, ditulis kawian-kawian kita imma sa'idun wa imma syaqidun. Ada kitanya terjadi menjadi orang yang beruntung. Kita dalam catatan si kalam melewat perintah Allah melalui pertanyaan kepada si manusia tadi menjadi sanggup kadang ikan menjalani kini pilihnya sanggup lahir di dunia dalam keadaan hidup dan selamat, apabila yang pada sanggup lahir bisa dalam keadaan mati dan kada selamat. Wa jami'u farqil ahadiyah, dan secara keseluruhannya wa jami'u farqil ahadiyah, dan yaitu mengumpulkan bagian-bagian daripada keesaan Allah. Jadi seluruh yang kita lihat ini adalah penampakan dari Allah kepada kita, bacaan kita kepada ini Allah menyatakan kumpulan-kumpulan daripada keesaan Allah. Itu sebenarnya kumpulan daripada keesaan Allah. Apa pernah kita lihat? Nah tadi ini itu adalah kumpulan-kumpulan daripada perbuatan keesaan Allah. Jadi Allah nama perbuatan ini sebenarnya. Karena kebanyakan itulah perbuatan Allah yus'alu amma yuf'al. Wa huwa al-ilmul awwal, dan itu adalah ilmu yang permulaan. Wa hikmatu zuhuri kun, dan bermula hikmah rahasia daripada zuhurnya kun bil iradatil azilah, dengan kehendak Allah Ta'ala yang sudah azali, min awalil wujudi, daripada permulaan sifat adanya Allah ila akhiri, sampai kepada sifat akhir mutakallim Allah, wal ismul ghalib, dan ism nama yang mendominasi ala hadhil hadrah, atas ini secara keseluruhan adalah nama Allah Al-Murid, nang berkehendak. Jadi nama Allah ini pun nang meliputi secara keseluruhan hadrah. Nah, ini dalam kehendaknya Allah. Artinya kita lihat, oh ini kehendaknya Allah. Makanya itu kehendaknya Allah, jangan main, jangan memusuhi, jangan menyatakan itu ahli neraka, itu orang salah, itu orang bahiri aja. Jangan ada kalimat, jangan padakan orang bahiri, jangan padakan macam-macam. Artinya ini adalah Allah menampaikan untuk aku, ini adalah Allah menampaikan iradahnya lawan aku dengan cara apabila baik itu berarti aku harus tambah kebaikan yang abada pada diriku. Apabila Allah menampaikan yang buruk-buruk daripada keiradahnya Allah, berarti Allah menyuruh kita introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan yang kita perbuat. من أول الوجود إلى آخره. والاسم الغالب على هذه adalah اسمه تعالى المريد. والشاهد رضي الله تعالى أراد أن يقول sidin menghendaki bahwa sidin berucap hadratul ahadiyah secara keseluruhan itu adalah menyatakan akan keesaannya Allah. Apa benar itu? Jadi nanti lihat secara menyeluruh itu adalah Allah menampakkan bahwa ini adalah kekuasaan dan yang maha esa.
keagungannya. Perbuatan itu terjadi daripada perbuatan Tuhan Allah yang Maha Esa, dan perbuatan itu timbul daripada perbuatan yang satu, bukan daripada perbuatan siapa. Ahluha la yatahaqqaquna biha min hadrati arsyir rahmaniyah. Ahlinya tiada tahqiq mereka itu dengan dia daripada hadrat arsyir rahman. Wahia hadratul, dan itu adalah hadrahnya sikun, hadrahnya enam ada ini. Jadi seluruh alam ini yang menunjukkan hadrahnya si Allah yang Maha. Jadi petunjuk adanya Allah pada adanya ini alam. Jadi bukti Allah ada, adanya ini alam. Haitsu zuhuru isyarati jam'il farqil ahadiyah, sekira tampak isyarat akan isyarat pengumpulan bagian-bagian daripada keesaan Allah. Jadi seluruhnya itu terkumpul adalah bagian-bagian daripada keesaan Allah. Tikus semuanya apapun itu adalah bagian-bagian daripada pernyataan keesaan Allah di dalam segala perbuatan itu tadi. Haitu yaghribu alaihi ismu ta'ala al-qail, kita mendominasi atas mereka itu nama Allah Ta'ala al-qail, berucap, berkata-kata. Wala aidan min hadrati kainuna, dan tiada pula ini daripada keseluruhan daripada keberadaan kun wahya datiyun, dan ini adalah zati zatnya Allah. Walihada kala syahidu anhum, dan karena ini berkata oleh syahid daripada mereka itu, wa huwa alla yaziduka ma'rifatu bikun wala kainunatikun, dan yaitu bahwa tiada bertambah-tambah kepadamu akan ma'rifat dengan diriku ini oleh apa namanya, wala kainunatikun, dan tiada keberadaan ini kun kada menambahi ma'rifat. Nah, ada ini dan seluruhnya, kecuali keberadaan itu adalah dalam pernyataan adalah perbuatan Allah, hanya bisa bertambah-tambah marifat. Namun halal, apa yang diciptakan itu ada bisa menambah marifat lawan kita. Yang bisa menambah marifat itu adalah kehendaknya Allah. Ayo sahibul ahadiyah, orang yang memiliki sahibul ahadiyah yang memiliki akan keesaan, la yahtajuni ma'rifati dzati, tidak menginginkan li ma'rifati untuk mengenalnya akan dzatiyahnya. La madada hadratul ismiyah, tidak ada madad pertolongan di dalam seluruh nama-nama Allah yang berkata. Wala hadratu kainuniyati ismi, dan tidak hadrah keberadaan namanya Allah al-qadir awil murid, tidak ada namanya kecuali dalam keadaannya Allah subhanahu. Lianna kulla hadarati, karena bahwasanya seluruh hadarat barang-barang ada ini dia mahdudatun bihududi sifat, dia dibatasi dengan batas-batas sifatnya ini hadrah. Kasifati ismihi ta'ala, seperti sifat nama Allah subhanahu wa ta'ala al-qadir, kan sesuai dengan nama batin nak menguasai mana sampai kekuasaan juga kita hawa melihat. Wahya al-hayatu, dan yaitu sifat hidup. Walihada sumiyat hadratuhu bihadrati arsyil hayat, dan dinamailah sifat hadrah-hadrahnya ini dengan hadratu arsyil hayat. Fakullu hadratin laha sifatun tahudduha, dan setiap hadrah, setiap secara keseluruhan ini bagian ini itu baginya ada sifat-sifat tahudduha yang membatasi akan dia oleh sifat tadi atau zat tadi. Illa hadratul hadiyah, kecuali hadrah kezatiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali secara keseluruhan dalam hadrah keesaan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sifat adalah maka hadiyah itu pada sifat begini, karena seluruhnya adalah hadrah ilahiyah, jadi hadrah ahadiyah. Siwal sifat-sifatul jami'ah likulli sifatin, kecuali hanya sifat yang mengumpulkan atau yang meliputi bagi seluruh sifat-sifat ini. Jadi sifat Allah, hadiah Allah, zatnya Allah itu meliputi seluruh makna ada ini.
Artinya ada ini karena bisa beberapa dia selain daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatul dzat dan sifatul wal ihatatul rukun itu adalah ihatah dan mutlak. Fakullu man kana fi hadhihi al-martabati, maka tiap-tiap seluruh daripada adalah pada ini martabat, fa ma'rifatu mutlaqatan kamilatan, maka bermula ma'rifatnya yaitu mutlaqatun kamilah, sempurna bujur-bujur. La yataju li ghairi minal ma'arif, tidak memerlukan bagian yang lainnya daripada pengenalan. Nanti ada memerlukan ini alam untuk mengenal, ada memerlukan apapun untuk mengenal Allah. Al-muqayyadu bi sifatiha, yang dikuatkan dengan segala sifat-sifatnya al-mahdudah. Lihada kana al-waliyul ahadi, dan karena ini adalah yang al-waliyul ahadi yang meliputi keesaan Allah itu adalah ilmu dzat, yang ilmunya secara dzati. Min ainil ihatatil wulqah, daripada ain yang meliputi secara mutlak. Jadi yang meliputi secara mutlak adalah ahadiyah Allah. فالشاهد هنا نجده يستأنف قوله فتعرفني بصفاتي التي لا صفات لها في علمك, maka kenalilah oleh kamu akan diriku dengan sifat-sifatku yang tiada sifat baginya itu sifat. Jadi sifat ada ini kan bisa memiliki, nah itu adalah sifatnya Allah Ta'ala di ilmika, di dalam ilmu. Jadi kadang-kadang sifat-sifat itu memiliki sifat. Jadi yang memiliki sifat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sifat terpandanglah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai, maksudnya adalah ta'arif ahadiyati, kenalilah olehmu ahadiyati akan keesaanku secara mutlak, bi iradatin ta'arrufi, dengan iradah pengenalan, la lihatatil kuliah, bukan meliputi secara keseluruhan, lal lihatatil al-kulliyah bil hakikatil aziliyah, dengan hakikat nam azali wa wujudan. Ini adalah perbuatan Allah. Jadi kada usah dipotong-potong aja saja. Ada sebenarnya adalah Allah tajalli di sana. Jadi seluruhnya adalah mau'izah dari Allah, apa pernah kita lihat. Wahadihi sifatuhu fi hadratil hadra, fi hadihi, dan ini adalah sifatnya di dalam secara keseluruhan, secara hadrah. Wahadihi hakikatul azaliyah, adalah sifat, dan ini adalah hakikat secara azali, nah adalah sifat baginya itu hadrah tadi. Ada itu ada dari sifat, dan sifat adalah sifat Allah. Artinya kada perlu melihat itu liputan, nah dia itu adalah sifat daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau liputan tadi secara mutlak adalah qudrah Allah, irada Allah. Ai la hadda laha, tidak ada batasan baginya, fi hukmil fardi ahli, di dalam menentukan akan keesaan Allah di dalam zatnya, ad-dzati, di dalam zatnya. Lianna mutlaqah al-ihah, karena bahwasanya dia nama al-hukmul hadiyah tadi adalah nama mutlaqah iradah, itu secara mutlak al-ihabah, nama yang lain ada dan berupa Allah diliputi oleh alam ada, tapi Allah lah yang meliputi ini alam secara keseluruhan. Tsumma qala asy-syaikhiyya nafsun tara bihi wa la tarahu bisiwah. Cukuplah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.